Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Febrian, akan mendemokan cara menginstal Windows 8 GPT 8.1 ya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama itu kita shutdown terlebih dahulu. Lalu kita masukkan flash disk yang sudah di bootable. Untuk cara membuat flash disk bootable akan saya buat setelah ini. Oke, flash disknya sudah masuk. Sekarang kita hidupkan kembali laptopnya dan tekan F2 untuk masuk ke BIOS. Setiap laptop berbeda-beda, namun pada umumnya F2 itu untuk BIOS. Ya, BIOSnya menekan F2. Lalu pastikan semuanya di sini disetting dengan benar, yaitu kita akan booting melalui UEFI SanDisk karena kita menggunakan flash disk SanDisk. Kita taruh di paling atas dan secure bootnya kita disable. Pastikan secure bootnya disable agar proses instalasi berjalan dengan lancar. Lalu kita save and exit. Kita tunggu dia booting dari flash disk. Ya, seperti ini tampilannya jika booting melalui flash disk. Dia akan meload filesnya, dia akan memuat filesnya seperti ini, loading screen. Lalu setelah itu akan ada logo Windows, ya Windows 8. Di sini saya menggunakan Windows 8.1 versi Tani yang dari Rusia dan ada bahasa Inggrisnya juga, tapi untuk menu ini hanya tersedia bahasa Rusia. Kita pilih yang paling atas dan pilih yang English karena kita tidak mengerti bahasa Rusia. Kita pilih Windows 8.1 profesional 64 bit. Kenapa profesional 64 bit? Karena pada umumnya sistem ini yang terbaik di Windows 8-nya. Dan ini ada install edition with integrated Microsoft Office, artinya kita menginstalnya sekalian dengan Office. Bisa juga dicentang atau kalau nggak mau juga bisa, tapi kali ini kita pakai ya. So next, kita tunggu setupnya. Perlu diperhatikan adalah MBR dan GPT. Berhubung ini saya install GPT pada device yang sudah menggunakan skema GPT, jadi saya tidak perlu memformat seluruh partisinya. Saya hanya akan menginstal ulang pada partisi Windows 8 yang lamanya. Saya akan menimpanya di sini. Saya akan memformatnya. Ketiga. Ya, kita langsung saja install di partisi 4. Untuk pembagian partisi, jika sebelumnya mulai dari 0, disarankan untuk 70% ke sistem dan 40%-nya dan 30%-nya untuk ke data. Ini kapasitas 500 GB, 30%-nya ini, 70%-nya ini kita install yang di 70%. Langsung saja next. Nah, di sini ada menu yang muncul karena saya menggunakan versi Tani. Langsung saja kita atur. Ini untuk automatic install ya, install otomatis. Kalau mau manual juga bisa, cuman berhubung sudah ada menunya, jangan kita sia-siakan. Sini ada aktif Windows dan dalam kurung Office. Ini artinya kita bisa mengaktifkan Windows dan Office sekaligus, atau aktif Windows saja atau Office saja bisa. Ini kita aktifin dua-duanya. Lalu kita beri nama. Sini nama saya Ade. Kita uncheck di checkbox random ini. Kita kasih nama usernya. Oke. Ini juga sebenarnya bisa diganti, cuman untuk sekarang kita langsung apply saja. Kita tunggu proses getting files ready atau pengkopian file Windows-nya. Oke, proses copy dan instalasi Windows-nya sudah
selesai tercopy ke hard disk. Sekarang kita tunggu setting up OS editionnya sekalian aktivasinya. Dia sudah selesai, sekarang dia rebooting dan ini kita cabut. Kita tunggu proses bootingnya. Ini kita langsung enter aja. Dia akan booting ke OS yang baru dan dia akan secara otomatis setting up untuk kita. Kita tunggu loading ini, getting device ready, getting ready. Ya, dia akan booting kembali, tapi langsung masuk ke OS-nya dan dia akan setting up. Ya, sudah setting up. Hi, we are setting up for you. Can get new app from the store. Kalian bisa tunggu ini hingga selesai, nanti langsung masuk ke desktop. Ya, sudah masuk ke desktop dan dia langsung aktivasi. Ya, sudah selesai aktivasi. Sekarang kita cek apakah dia sudah aktif atau belum. Kalian lihat di sini, Windows is activate, artinya dia sudah aktif ya. Atau bisa langkah manualnya klik kanan di disk PC dan properties. Lalu kita cek juga apakah Office-nya sudah ada dan sudah aktif atau belum. Ya, Office sudah ada. Ini kita buka salah satunya, Excel. Lalu kita cari di mana account. Ya, kita buka dulu ke file dan account. Nah, bisa kalian lihat ini produknya sudah aktif bersamaan dengan Windows-nya karena tadi kita menggunakan tools-nya di menunya karena kita pakai versi Tani. Oke, sekarang kita akan menginstal aplikasi, tapi saya akan menggunakan screen recorder untuk menginstal aplikasi supaya lebih jelas dan ya lebih mudah dipahami juga.